Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Satu. Kami dari kelompok 10 dan kami ingin mempresentasikan hasil dari laporan proyek akhir kami yang berjudul pengembangan aplikasi mobile berbasis IoT untuk peringatan dini banjir. Dari saya sendiri nama saya Fajar Ramadan dengan nickname 17230511. Nama saya Dio Erlambang, NIM 17230526. Nama saya Muhammad Faizi Akbar dengan NIM 17230840. Nama saya Aris Kurniawan, NIM 17231097. Oke, langsung masuk ke bab 1, pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang masalah. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, terutama pada musim hujan. Dampak yang sering ditimbulkan oleh banjir diantaranya seperti kerugian di bidang ekonomi, terganggunya aktivitas masyarakat, dan rusaknya infrastruktur. Seiring dengan perkembangan teknologi, penerapan IoT memberikan solusi inovasi dalam pemantauan dan pendeteksi banjir. Teknologi IoT memungkinkan integrasi sensor ketinggian air dengan aplikasi mobile untuk memantau kondisi lingkungan secara real time dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat. Penerapan sistem ini dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan kewaspadaan dan mitigasi resiko banjir secara efisien. Melalui sistem berbasis IoT, data dari sensor-sensor ini kemudian dikirim ke aplikasi mobile yang sudah diprogram untuk memberikan informasi secara langsung kepada pengguna ketika terjadi potensi banjir yang membahayakan. Dengan demikian, pengguna tidak perlu menunggu laporan secara manual atau menebak situasi berdasarkan pengamatan visual saja, melainkan dapat segera mengetahui kondisi lingkungan di sekitar mereka hanya melalui perangkat seluler. Dengan adanya pengembangan aplikasi berbasis IoT untuk pencegahan terhadap beberapa dampak bahaya yang dapat terjadi saat banjir, diharapkan sistem ini dapat membantu masyarakat dan pemerintah dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Yang kedua, rumusan masalah. Satu, bagaimana merancang sistem monitoring tinggi air berbasis IoT yang efektif untuk memberikan peringatan dini banjir. Yang kedua, apakah komponen dan teknologi yang digunakan dalam membangun sistem aplikasi monitoring ini? Yang ketiga, sejauh mana efektivitas sistem ini dalam memberikan peringatan dini kepada masyarakat? Lanjut, Riz. Tujuan: 1. Mengembangkan prototipe sistem pemantauan tinggi air dan curah berbasis LOT. 2. Memberikan peringatan dini kepada pengguna ketika potensi banjir terdeteksi berdasarkan data real-time dari sensor. 3. Meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap risiko banjir. Manfaat: 1. Memberikan kontribusi dalam pengembangan teknologi LOT dalam bidang mitigasi bencana. 2. Memberikan solusi monitoring banjir yang cepat, akurat, dan terjangkau bagi masyarakat dan pemerintah daerah. 3. Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam merespon risiko banjir melalui informasi yang cepat dan akurat. Luaran yang diharapkan. Luaran yang diharapkan dari aplikasi Pendeban ini diharapkan dari memberi informasi mengenai peringatan akan banjir yang akan datang, serta dapat mengantisipasi hal-hal yang perlu dilindungi jika kemungkinan akan terjadi banjir di daerah mereka. Untuk bab 2 ada tinjauan pustaka. Eh, Satu, pengertian sistem peringatan dini banjir. Sistem peringatan dini banjir merupakan salah satu bentuk teknologi mitigasi bencana yang dirancang untuk memantau, menganalisis, dan menginformasikan potensi terjadinya banjir kepada masyarakat secara cepat dan tepat waktu. Sistem ini bekerja dengan mendeteksi perubahan pada parameter lingkungan yang menjadi indikator utama banjir, seperti tinggi permukaan air. Informasi yang diperoleh kemudian diproses untuk menentukan tingkat risiko banjir dan diteruskan dalam bentuk peringatan kepada pihak-pihak terkait, baik pemerintah maupun masyarakat umum.
Lalu ada Internet of Things, LOT. Internet of Things atau IoT merupakan sebuah konsep teknologi di mana perangkat-perangkat fisik seperti sensor, microcontroller, kamera, dan sistem kontrol lainnya dapat saling terhubung melalui jaringan internet untuk saling bertukar data dan melakukan otomatisasi sistem. IoT tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antar perangkat, tetapi juga memberikan kemampuan kepada sistem untuk mengelola data secara real time, mengubah keputusan, dan memberikan perintah tindakan tertentu. Dalam sistem peringatan banjir, IoT menjadi salah satu hal yang paling penting dan seluruh sistem yang dibangun. Sensor-sensor yang tersebar di beberapa titik pemantauan akan secara berkala mengirimkan data ke pusat kontrol melalui koneksi internet. Terus ada Flutter. Flutter adalah sebuah software development kit (SDK) open source yang dikembangkan oleh Google untuk membangun aplikasi mobile secara lintas platform Android dan iOS. Menggunakan satu basis kode yang sama, Flutter menggunakan bahasa pemrograman Dart dan dilengkapi dengan mesin render bawaan yang memungkinkan tampilan antar pengguna ditampilkan secara konsisten dan efisien pada berbagai perangkat. Dalam pengembangan aplikasi peringatan dini banjir, Flutter memiliki fungsi penting dalam menyusun tampilan antarmuka aplikasi yang interaktif dan informatif. Lalu ada visualisasi data dan dashboard monitoring. Visualisasi data sangat penting dalam menyampaikan informasi teknis secara mudah dipahami oleh pengguna. Dalam aplikasi ini, dashboard digunakan untuk menampilkan data sensor ketinggian air dalam bentuk numerik dan indikator warna hijau, kuning, merah untuk menandai situs banjir. Dashboard ini dirancang agar dapat diakses dengan mudah oleh pengguna dari berbagai kalangan dengan tampilan antarmuka yang intuitif dan informatif. Selain itu, informasi lokasi seperti nama jalan atau wilayah terdampak juga ditampilkan agar pengguna dapat segera memahami kondisi di sekitarnya. Oke, lalu ada Android. Android sendiri merupakan sistem operasi berbasis Linux yang paling banyak digunakan dalam berbagai perangkat mobile, seperti contohnya itu ada smartphone dan juga tablet. Alasan kami menggunakan platform ini, karena platform ini itu sangat mendukung komunikasi data secara real time dan juga fleksibel. Android sendiri itu juga adalah sebuah sistem yang sangat terbuka dan juga menawarkan kemudahan dalam integrasi aplikasi monitoring dengan berbagai layanan seperti cloud dan berbagai perangkat IoT, sehingga menjadi pilihan utama dalam mengembangkan aplikasi berbasis sensor lingkungan. Lalu ada Figma. Di sini Figma adalah adalah sebuah platform yang berbasis web yang digunakan untuk membuat sebuah prototipe atau dummy dari sebuah aplikasi. Figma sendiri itu membantu user dalam membantu developer dalam pembuatan user interface atau UI dan juga user experience atau UX tanpa perlu melakukan coding, sehingga dalam pengembangan aplikasi ini Figma digunakan untuk mendesain tampilan aplikasi secara keseluruhan agar mudah dipahami pengguna dan juga efektif menyampaikan informasi peringatan banjir. Lalu di sini ada penggunaan aplikasi mobile. Aplikasi mobile memiliki peranan yang sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada pengguna secara cepat dan efektif. Aplikasi mobile juga merupakan perangkat lunak yang berjalan pada perangkat yang mudah digenggam dan juga dirancang untuk memberikan kemudahan akses data dari berbagai sensor secara real time. Dalam konteks sistem peringatan dini banjir, aplikasi mobile memungkinkan pengguna untuk memantau kondisi lokasi banjir, menampilkan status banjir, lalu juga bisa menerima notifikasi apabila dalam keadaan darurat, sehingga dapat memberikan jalur alternatif yang aman dan digunakan untuk seorang user untuk menghindari banjir. Lalu untuk penjelasan tentang aplikasi pendeban sendiri adalah aplikasi berbasis Android yang dirancang untuk membantu masyarakat dalam memperoleh informasi peringatan dini banjir secara cepat dan akurat. Aplikasi ini berfungsi secara media monitoring terhadap data ketinggian air dan integritas
curah hujan yang dikirimkan melalui sistem berbasis IoT. Serta sebagai aplikasi mobile, on the ini dikembangkan untuk dapat diakses melalui perangkat mobile seperti smartphone dan juga tablet. Fitur-fitur yang ada pada aplikasi on the itu meliputi dashboard monitoring yang nantinya bisa menampilkan data sensor seperti tinggi air dan lokasi terjadinya banjir dalam bentuk informasi yang statis sehingga dapat dengan mudah dimuati, dan juga ada indikator status aman, waspada, dan bahaya untuk user. Lalu yang kedua ada notifikasi darurat. Sistem juga langsung bisa mengirimkan peringatan saat ketinggian air di suatu lokasi telah melampaui batas permukaan air yang ditetapkan dan lokasi yang terdampak oleh banjir. Untuk yang ketiga, peta wilayah, yaitu dapat menyediakan tampilan peta lokasi sensor untuk mengetahui titik-titik di berbagai daerah yang rawan banjir. Dengan menggunakan aplikasi ini, pengguna tidak hanya mendapatkan informasi secara cepat dan akurat, tapi juga dapat meningkatkan kewaspadaan serta kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi banjir. Aplikasi ini juga dapat membantu masyarakat untuk menghubungi instansi-instansi yang bisa dijadikan pertolongan gitulah. Aplikasi ini juga diharapkan dapat menjadi penghubung utama antar teknologi pemantau di lapangan dan tindakan meminimalisir kerugian dan bencana dari banjir. Bab 3. Tahap pelaksanaan. Tahap pengembangan. Model waterfall merupakan salah satu metode pengembangan perangkat lunak yang paling umum digunakan. Dalam pendekatan ini, proses pengembangan dilakukan secara bertahap dan terstruktur. Dimulai dari tahap analisis kebutuhan, kemudian dilanjutkan ke desain sistem, lalu dilanjutkan dengan development aplikasi, pengujian, hingga tahap pemeliharaan atau dukungan teknis. Rekrutmen analisis. Pada awal pengembangan aplikasi yang akan dibuat, kami memutuskan untuk terlebih dahulu dengan melakukan riset lokasi untuk mengidentifikasi titik-titik rawan banjir di daerah Narogong dan daerah-daerah Bekasi yang rawan akan banjir. Kegiatan ini dilakukan melalui observasi langsung ke beberapa titik yang diketahui sering tergenang air saat musim hujan. Dalam proses observasi, tim mengumpulkan data visual, bertanya secara langsung dengan beberapa warga setempat, serta mencatat waktu dan durasi terjadinya banjir. Riset ini bertujuan untuk memastikan keakuratan data lokasi serta mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang kondisi lingkungan yang menjadi latar belakang masalah. Setelahnya, kami juga harus memutuskan software, hardware, dan alat apa saja yang akan digunakan pada proses pengembangan aplikasi yang ingin kami buat. Lalu di sini ada desain. Setelah melakukan riset lokasi dan pengumpulan data, tahap selanjutnya adalah proses desain sistem. Pada tahap ini, kami menyusun rancangan sistem secara menyeluruh, termasuk arsitektur sistem load, alur kerja sistem, dan perancangan antarmuka pengguna menggunakan alat bantu seperti Figma. Sistem dirancang untuk mengintegrasikan sensor tinggi air dengan microcontroller ESP32 dan mengirimkan data secara real-time ke aplikasi mobile berbasis Flutter melalui Firebase. Desain ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur sistem dan memastikan kemudahan penggunaan oleh masyarakat dalam menerima informasi banjir secara cepat dan akurat. Selanjutnya ada development. Tahap ini menggunakan realisasi dari desain yang telah disusun. Pengembangan dilakukan dengan mengimplementasikan kode program pada dua sisi, hardware ESP32 plus sensor dan software aplikasi mobile. Mikrokontrol ESP32 diprogram menggunakan Arduino IDE untuk membaca data dari sensor ultrasonik. Sedangkan aplikasi mobile dibangun menggunakan framework Flutter. Firebase digunakan sebagai backend untuk mengelola data secara real-time. Semua komponen bekerja secara terintegrasi untuk menyediakan notifikasi dini kepada pengguna mengenai kondisi banjir di lokasi tertentu. Selanjutnya di sini ada testing. Untuk memastikan sistem bekerja sesuai dengan yang diharapkan, dilakukan pengujian pada dua sisi. Pengujian pada aplikasi mobile
dilakukan dengan pendekatan black box testing, yaitu dengan memeriksa apakah aplikasi menampilkan informasi dan fitur sesuai dengan yang diharapkan tanpa melihat struktur kode internal. Ini meliputi pengujian tampilan peta, indikator status banjir, dan respon aplikasi terhadap data dari sensor. Selain itu, kami melakukan uji coba sistem secara keseluruhan dengan simulasi pengiriman data dari perangkat keras ke Firebase dan memastikan informasi ditampilkan dengan benar di aplikasi. Sistem ini juga menggunakan Firebase sebagai backend utama dalam pengelolaan data. Firebase berperan untuk menyimpan dua jenis data penting, yaitu data pengguna dan data sensor. Untuk data pengguna, Firebase Authentication digunakan untuk proses login serta menyimpan identitas seperti nama, peran, dan foto profil. Sedangkan Firebase Real-Time Database atau Firestore digunakan untuk menyimpan data sensor secara real-time, seperti lokasi banjir, ketinggian air, dan status kondisi. Dengan menggabungkan data pengguna dan data lingkungan dalam satu server cloud Firebase, sistem dapat bekerja secara efisien, terintegrasi, dan mampu memberikan informasi yang akurat kepada pengguna dalam waktu nyata real time. Selanjutnya ada maintenance. Setelah aplikasi selesai dibangun dan diuji, kami juga bertanggung jawab untuk melakukan pemeliharaan terhadap sistem. Kegiatan pemeliharaan mencakup pemantauan performa sensor, memperbaiki bug pada aplikasi, serta melakukan peningkatan fitur berdasarkan umpan balik dan pengguna. Kami juga mempertimbangkan pembaruan dari lokasi rawan banjir dan penyesuaian ambang batas status banjir berdasarkan musim dan perubahan kondisi lingkungan. Selanjutnya ada perancangan. Pada tahap ini juga, kami merancang tampilan antarmuka aplikasi menggunakan alat bantu desain seperti Figma. Desain aplikasi disesuaikan agar mudah digunakan oleh berbagai kalangan, baik usia muda maupun dewasa. Tampilan antarmuka difokuskan pada kemudahan navigasi dan penyampaian informasi yang cepat dan jelas. Fitur-fitur utama seperti peta, titik banjir, status ketinggian air, dan notifikasi dini dirancang dalam wireframe dan prototipe yang selanjutnya akan dilakukan uji kelayakan dari aplikasi yang telah dibuat dengan cara menguji kepada dosen pembimbing. Selanjutnya mengelola data aplikasi. Pada sistem ini, data yang dikelola terdiri dari dua jenis utama, yaitu data lingkungan dan data pengguna. Pertama, data lingkungan, berupa informasi ketinggian air yang dikirimkan secara real-time dari sensor ultrasonik HC-SR04 ke microcontroller ESP32. Data ini kemudian dikirimkan ke Firebase Real-Time Database dan ditampilkan melalui aplikasi mobile dalam bentuk informasi lokasi banjir, ketinggian air dalam satuan sentimeter, serta status banjir dengan kode warna hijau untuk aman, kuning untuk waspada, dan merah untuk bahaya. Selanjutnya, pembuatan aplikasi. Pada tahap ini merupakan proses implementasi desain dan integrasi komponen sistem. Tim mengembangkan dua bagian utama, perangkat keras atau hardware, dan perangkat lunak atau software. Perangkat keras mencakup sensor ultrasonik HC-SR04 dan ISP32. Sementara perangkat lunak terdiri dari aplikasi mobile berbasis Flutter yang terhubung ke Firebase. Komponen yang digunakan dalam pengembangan sistem adalah sebagai berikut. Hardware yang digunakan ISP32, sensor ultrasonik HC-SR04, LED indikator merah, kuning, hijau, buzzer aktif, breadboard dan kabel jumper, power bank atau adaptor, laptop sebagai alat utama pemrograman dan uji coba. Software yang digunakan, yang pertama Flutter SDK dan Firebase, yang kedua Arduino atau untuk pemrograman ESP32. Selanjutnya, uji coba aplikasi. Tahap ini bertujuan untuk menguji apakah sistem telah berjalan dengan baik sesuai rancangan. Penguji dilakukan melalui dua pendekatan. Pertama, uji kelayakan aplikasi dilakukan dengan presentasi kepada dosen pembimbing dan sosialisasi kepada masyarakat di wilayah rawan banjir. Kami juga menyebarkan kuesioner melalui Google Form untuk mengevaluasi pengalaman dan masukan dari pengguna.
Kedua, dilakukan pengujian fungsional aplikasi menggunakan metode black box testing. Dalam metode ini, pengujian difokuskan pada output dan fungsionalitas sistem tanpa melihat kode internal. Fitur-fitur seperti tampilan status banjir, pemetaan lokasi, dan pengiriman notifikasi diuji berdasarkan respon terhadap data sensor yang masuk. Pendekatan ini memastikan bahwa aplikasi dapat dioperasikan dengan baik oleh pengguna akhir sesuai kebutuhan mereka. Lalu ada Baik, publikasi atau pemasaran. Jika rancangan aplikasi ini disetujui oleh rekan pembimbing kami, kedepannya kami akan memulai tahap pengembangan dari aplikasi ini. Dan apabila kedepannya aplikasi yang kami buat dapat berjalan dengan semestinya, kami juga akan memasarkan aplikasi kami berbagai platform seperti Play Store dan App Store, yang nantinya dapat digunakan di berbagai device mobile, dan kedepannya kami berharap dapat membantu berbagai kalangan masyarakat. Lalu yang terakhir ada bab 4, yaitu penutup. Kesimpulannya ialah pengembangan aplikasi Pendeban ini adalah solusi inovatif berbasis teknologi Internet of Things atau IoT yang dirancang untuk memberikan peringatan dini terhadap tensi banjir dengan mengintegrasikan sensor ultrasonik, mikrokontroler ESP32 dan aplikasi mobile berbasis Flutter yang terhubung dengan Firebase. Sistem ini juga nantinya akan mampu memantau ketinggian air secara real time dan juga menyampaikan informasi secara langsung kepada user. Dengan pendekatan ini, masyarakat dapat memperoleh informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses mengenai kondisi lingkungan sekitarnya. Aplikasi ini tidak hanya membantu meningkatkan kesiapsiagaan individu, tapi juga dapat membantu dalam menghadapi bencana dan juga mendukung pengambilan keputusan bagi pemerintah dan juga pihak-pihak mitigasi risiko banjir. Dari hasil pengujian dan evaluasi yang dilakukan, sistem Pendeban ini berpotensi sangat signifikan untuk diimplementasikan lebih luas dengan pengembangan lebih lanjut dan juga publikasi ke berbagai platform digital seperti Play Store dan App Store. Diharapkan juga aplikasi ini dapat memberikan dampak yang nyata bagi masyarakat di wilayah yang rawan akan banjir di Indonesia. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.